Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakalan ngebahas sebuah film yang bakal membuat kita berpikir keras tentang apa yang sebenarnya terjadi. Film ini berjudul Memento, yang menceritakan seorang pria yang terus-menerus mencari pembunuh istrinya itu. Namun ia memiliki keterbatasan karena didiagnosa suatu penyakit yang membuat pergerakannya terhambat. Karena itu ia memakai sebuah instrumen berupa pulpen, kamera, dan tato untuk melancarkan pergerakannya. Penyakitnya itu dimanfaatkan oleh seorang pria untuk membunuh salah satu target sasarannya demi mendapatkan uang yang banyak. Tak hanya pria itu saja, ia pun dimanfaatkan juga nih oleh seorang wanita untuk membantunya lepas dari pengejaran seseorang. Lantas bagaimana cerita perjuangan pria tersebut dalam mengungkap pelaku pembunuh istrinya ini, juga bagaimana perjalanan dirinya dalam dibodohi oleh orang-orang sekitar. Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Sebelum memasuki cerita, Mimin akan menjelaskan terlebih dahulu jika film ini memiliki alur maju mundur yang berbeda dari biasanya. Untuk alurnya pun dibedakan dalam bentuk warna. Untuk alur maju, terdapat warna black and white dalam layarnya, sedangkan untuk alur mundur layarnya terlihat menjadi berwarna. Juga adegan-adegannya pun bisa dibilang ngacak sekali posisinya, sehingga membuat kalian yang telah menontonnya berkata, karena itu Mimin akan memberi clue-nya jika ending yang sebenarnya dari film ini adalah saat bertemunya latar yang black and white dengan latar yang berwarna. Paham? Semoga kalian paham. Yuk, masuk ke pembahasannya. Scene dimulai di mana kita diperlihatkan dengan sang aktor utama, yakni Leonard Selby. Di sini Leonard terlihat sedang menunggu gambar yang timbul dari foto polaroidnya yang baru saja ia ambil. Tiba-tiba saja nih adegan scene ini seperti berjalan mundur atau rewind seraya kembali memudarnya foto tadi. Foto itu pun kembali masuk ke dalam kamera setelah pengambilan foto dari seorang pria yang bernama John Edward, atau kita sebut dengan Teddy, korban yang telah dibunuh oleh Leonard. Scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan latar layar yang sekarang masuk ke bagian black and white. Di sini kita juga diperlihatkan ada Leonardo sedang berada di dalam sebuah kamar. Leonardo yang beranjak dari kasur langsung beralih menuju telepon. Leonard menghubungi seseorang dan berbincang mengenai suatu penyakit yang ia alami selama ini, yakni amnesia. Amnesia yang dialami Leonard ini bukan sembarang penyakit amnesia yang kehilangan seluruh ingatannya, melainkan hanya kehilangan ingatan yang baru ia alami selama beberapa menit yang lalu. Ya, sekitaran 15 menit. Penyakitnya itu biasa disebut dengan short term memory loss. Ingatan patennya hanya terhenti pada kejadian yang memilukan saat di rumahnya. Latar belakangnya adalah kejadian di rumahnya itu merupakan biang keladi dari penyakit yang dialaminya hingga kini. Kita akan diperlihatkan jika saat itu rumahnya Leonard sedang disatroni oleh maling. Saat Leonard menghampiri salah satu ruangan rumahnya yang agak mencurigakan, ia lantas masuk ke ruangan tersebut. Dan betapa terkejutnya ia setelah melihat istri yang tengah diperkosa dan mati oleh seorang penjahat. Melihat kejadian itu, Leonard yang marah dan murka lantas menyerang si penjahat tersebut. Dan terjadilah perkelahian sengit di antara mereka. Penjahat itu pun tewas tertembak. Namun tiba-tiba datang si pelaku lain dari arah belakang. Pelaku itu lantas menghampiri Leonard dan langsung menjedotkan kepalanya ke cermin sampai pecah. Leonard pun terkapar di samping mayat istrinya seraya dengan cucuran darah yang membanjiri kepalanya dan tak sadarkan diri. Kemudian scene berganti di mana Leonard telah kembali sadar dari insiden tadi. Saat itu ia masih dapat mengingat dengan sekilas nama pelaku yang telah membuat kepalanya cedera. Namanya adalah John. Ia pun segera pergi ke kantor polisi. Saat melapor ke pihak berwajib, polisi malah tidak menemukan bukti bahwasanya terdapat pelaku kedua dalam kejadian tersebut. Mendengar penjelasan itu, Leonard merasa jengkel dengan kinerja aparat tersebut. Ia memutuskan langsung bergerak sendiri saja untuk menemukan pelaku pembunuhan istrinya itu.
Setelah Leonard mengalami penyakit tersebut, ia mulai menyiapkan beberapa peralatan seperti kertas, pulpen, kamera, polaroid, bahkan tato untuk mampu mencatat setiap momen-momen apapun yang telah ia alami selama beberapa menit tersebut agar tidak lupa. Contohnya seperti menulis fakta-fakta tentang kematian istrinya, ia abadikan menjadi tato pada tubuhnya. Kemudian scene berganti dengan latar yang masih black and white, di mana Leonard yang masih dalam obrolan tersebut mulai teringat kembali kepada sosok pelanggannya yang pada saat itu dirinya masih menjadi budak korporat di posisi investigator asuransi. Pelanggannya tersebut bernama Sammy Jankis. Sammy pada saat itu bernasib sama dengan Leonard dalam penyakitnya yang tidak bisa mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Namun, kasus kecelakaannya berbeda dengan Leonard. Sammy mengalami kecelakaan mobil hingga membuatnya seperti ini. Contohnya saja, ia hanya bisa menikmati iklan sembari tersenyum karena tayangan tersebut hanya terpampang sebentar. Sedangkan ia tak bisa menikmati sekalipun tontonan film di TV akibat dari penyakit tersebut. Di sini nih, Leonard masih memaparkan ingatannya di mana Sammy memiliki seorang istri yang tengah mengidap penyakit diabetes. Selama hidupnya, sang istri masih tidak percaya dengan penyakit yang dialami oleh suaminya. Hingga pada akhirnya, sang istri ingin membuktikannya dengan mencoba menyuruhnya untuk menyuntikkan suntikan insulin ke tubuhnya. Ia melakukannya dan Sammy pun menuruti permintaan istrinya tersebut. Setelah beberapa menit, ia pun kembali meminta kepada suaminya untuk menyuntikkan lagi insulin ke tubuhnya ini. Sammy dengan senang hati menuruti kembali permintaan dari istrinya tersebut. Di sini terlihat sekali Sammy telah memberikan sebuah isyarat jika dirinya memang tidak mengingat kejadian yang baru saja terjadi. Hingga pada saat memasuki suntikan yang ketiga, tiba-tiba istrinya langsung mengalami overdosis dan mati di tempat. Sammy yang melihat kejadian itu nampak sedih bercampur bingung dengan kondisi yang dialami oleh istrinya itu. Kemudian scene berganti dengan latar yang masih black and white, di mana Leonard yang tengah bertemu dengan Teddy. Teddy di sini diperlihatkan sebagai sosok polisi yang sedang menjadi bunglon atau penyamaran. Teddy juga menawarkan bantuan kepada Leonard untuk menemukan kembali pelaku kedua yang saat itu berhasil lolos dari penangkapan polisi. Mendengar hal itu, Leonard pun menyetujui tawaran tersebut. Kemudian scene berganti di mana selang beberapa hari, akhirnya Leonard pun berhasil menangkap si John di sebuah rumah tua. Jimmy ini ternyata bernama lengkap Jimmy Grant, seorang bandar narkoba. Tak banyak basa-basi, Leonard langsung melancarkan serangan dengan menembaki tubuhnya si John. Setelah kejadian itu, ia langsung mengabaikan momen tersebut dengan mencetak foto dari kamera polaroidnya. Timbul pada foto tersebut, layar di film ini kembali berwarna. Pada saat itu, Leonard pun langsung mengambil seluruh pakaian milik Jamie dan langsung memakainya tanpa merasa bersalah. Namun sebelum kematiannya, ia menyebutkan sebuah kata dengan nama Sammy Jankis sebelum akhirnya nyawanya terlepas dari mulut. Tak lama setelah kejadian itu, Teddy pun datang dan memberitahu jika orang yang telah dibunuh oleh Leonard adalah John yang ia cari selama ini. Setelah kejadian itu, ia malah makin penasaran dan bertanya kepada Teddy mengenai John yang sempat menyebutkan nama Sammy Jankis. Menanggapi pertanyaan itu, Teddy langsung menegaskan kepada Leonard jika Sammy Jankis yang dia bahas itu merupakan suatu fantasi belaka dari pikirannya. Selain itu, Sammy ini adalah sebuah gambaran dirinya pada saat ini yang memiliki penyakit yang sama. Sedangkan untuk istri Sammy yang selalu disuntik insulin pun merupakan istrinya sendiri pada saat itu. Jadi kembali menegaskan bahwa jika Leonard sebenarnya telah membunuh John yang lain tepat pada 1 tahun yang lalu. Hanya saja karena penyakit amnesianya itu ia tidak bisa mengingat kembali apa yang sudah ia alami. Setelah meresapi perkataan dari Teddy, Leonard pun langsung mengambil korek api di sakunya. Kemudian ia langsung membakar foto John dan juga foto dirinya yang diabadikan oleh Teddy saat peristiwa pembunuhan John yang lain pada 1 tahun yang lalu. Karena kejadian itu, ia pun merasa dipermainkan oleh Teddy. Ia juga merasa dimanfaatkan untuk kepentingan Teddy dalam penangkapan bandar narkoba itu. Sehingga ia langsung menuliskan kata, "Don't believe his lies" pada bagian bawah foto si Teddy. Tak lupa juga ia pun mencatat plat nomor mobilnya Teddy dan mengabadikannya dengan menato tubuhnya dengan menuliskannya di bagian paha kirinya. Hingga untuk saat nanti, Teddy adalah target pembunuhan selanjutnya yang akan dilakukan oleh Leonard. Bagaimana? Sudah mulai terasa bingungnya teman-teman? Kita lanjut.
Scene berganti di mana Leonard pergi mengendarai mobil milik John atau Jimmy yang baru saja ia bunuh. Selepas menato tubuhnya, dalam mobil tersebut ia menemukan sebuah tulisan dalam gantungan kunci berbahan kardus yang ia temukan di saku pakaian Jimmy yang ia kenakan. Tulisan itu mengantarkannya untuk bertemu dengan Natalie. Ia merupakan pacar dari Jimmy yang telah ia bunuh. Kemudian scene berganti di mana Leonard sudah sampai di lokasi. Natalie yang menghampirinya pun merasa kebingungan karena Leonard membawa mobil pacarnya, juga mengenakan pakaiannya. Ia pun akhirnya bertanya ke si Leonard tentang keberadaan pacarnya. Namun ingatan Leonard kembali hilang. Ia pun dengan polosnya mengatakan bahwa ia tidak tahu dan tidak ingat apa yang sebenarnya terjadi. Natalie yang mendengarkannya merasa bingung dengan apa yang dimaksudnya. Karena penasaran dengan kejadian itu, Natalie langsung mengajak Leonard ke dalam tempat kerjanya. Natalie membuatkan minuman untuknya untuk mengetes ingatannya. Ia menyuruh Leonard untuk meludah di gelasnya itu. Natalie pun sama melakukan hal tersebut, juga dengan pengunjung bar di sana yang ikut meludahinya. Selang beberapa menit, Natalie langsung memberikan minuman itu. Alangkah terkejutnya dirinya karena Leonard langsung meminum minuman yang sudah banyak ludah itu. Iu. Disitulah Natalie mulai percaya jika Leonard ini memang pikunan. Scene berganti dengan Natalie yang lambat laun dengan seiring berjalannya waktu telah menyadari jika pacarnya tersebut sudah mati di tangan Leonard yang sudah penyakit pikunan itu. Alih-alih melaporkannya ke pihak berwajib, ia memanfaatkan si Leonard untuk membantunya dalam melakukan perlindungan dari seorang pria yang mengganggunya. Pria tersebut bernama Dot. Dot merupakan seorang konsumen narkoboy dari mantan pacarnya tersebut. Akhirnya Leonard menyetujui ajakan tersebut. Tapi apakah benar masih mengingat ajakan itu? Akhirnya Leonard menyetujui ajakan tersebut. Tapi apakah benar Leonard masih mengingat ajakan itu? Kemudian scene berganti di mana kita diperlihatkan dengan Leonard yang sedang mengendarai mobil di jalanan. Tanpa ia sadari, dirinya telah dibuntuti oleh Dot dari belakang. Alhasil, kejar-kejaran di jalanan pun terjadi. Aksi kejar-kejaran pun berlanjut ke sebuah pemukiman warga sembari pertarungan tembak-menembak pun terelakkan. Pada saat itu, kejadian lucu pun terjadi dikala Leonard tengah melarikan dari Dot. Dan tiba-tiba saja nih, penyakitnya amnesianya kambuh. Ia saat itu merasa jika dirinya yang sedang berlari untuk menangkap Dot. Tak hanya itu saja, saat dirinya tengah bersembunyi di kamar mandi, ia secara tiba-tiba malah langsung mandi tanpa menyadari bahwa ia masih diincar oleh Dot. Dot pada akhirnya berhasil menemukan Leonard. Duel di antara mereka pun kembali terjadi, hingga akhirnya Leonard keluar sebagai pemenang dari pertarungan tersebut. Namun ada satu hal yang konyol lagi yang terakhir dari kejadian ini. Pasalnya ia masih sempat-sempatnya menanyakan nama kepada si Dot. Waduh, memang luar biasa ini pikunnya. Scene berganti di sebuah kamar di mana Natalie memberikan sebuah berkas kepada Leonard yang isinya mungkin informasi dari orang yang selama ini ia cari. Di dalam berkas tersebut terdapat nama John Edwards dan juga nomor platnya. Natalie mencoba menghasut Leonard jika John yang tengah ia cari saat ini adalah si Teddy. Mendengar hal tersebut, Leonard langsung bertuju ke sebuah nomor plat mobilnya. Ia langsung mengecek nomor plat tersebut dan benar saja, itu adalah nomor plat mobil milik Teddy, orang yang kini tidak dipercayai oleh dirinya. Tuh Leonard pun langsung tancap gas pergi dan Natalie pun merasa puas karena rencana-rencananya berjalan mulus. Kemudian scene berganti di bangunan tua bekas pembunuhan Jimmy saat itu. Ia membawa Teddy ke sana dan tanpa basa-basi ia mulai mengeksekusi Teddy hingga tewas. Dengan demikian, apakah pada akhirnya misi Leonard sudah terrealisasikan? Juga apakah penyebab istrinya mati itu diperkosa atau mati overdosis karena disuntik insulin terus-menerus? Sungguh membingungkan film ini. Gimana sobat? Apakah kalian masih kebingungan dalam film ini? Memang, film ini sangat menguras pikiran kita. Film ini seakan-akan mengajak kita untuk menjadi seorang yang sedang hilang ingatan karena sebuah kecelakaan. Dan inilah rasanya. Baru kali ini, di ending film Mimin belum menyudahi video ini. Tetapi Mimin akan coba meringkas lagi film ini agar lebih jelas. Dan kalian yang menonton video ini akan menjadi paham. Mimin akan bagi part-partnya supaya terstruktur. Oke, akan kita mulai. Bagian pertama, kita diperlihatkan dengan Leonard. Ia merupakan seorang petugas investigasi di suatu perusahaan yang bergerak di bidang asuransi. Bagian kedua, kita diperlihatkan di suatu tempat di mana rumahnya Leonard sedang didatangi oleh dua orang perampok. Perampok itu mulai beraksi di rumahnya. Perampok itu tidak menyadari jika Leonard ada di sana, dan mereka malah menyerang istrinya.
Leonard yang mendengar kegaduhan di sebuah ruangan langsung menuju mendatanginya. Di sana ia melihat istrinya mati dan sedang diperkosa. Ia pun menyerang perampok tersebut. Ia pun dibokong oleh perampok yang satunya dan langsung dijedotin ke cermin sehingga menyebabkan penyakitnya itu timbul. Bagian ketiga dari penyakit amnesia itu, Leonard mulai berfantasi dengan menceritakan Sammy yang punya penyakit yang sama dengan dirinya. Hanya saja insiden kecelakaannya berbeda. Selebihnya kalian sudah tahu kan di bagian ini endingnya gimana. Oke, kita lanjut. Karena penyakit pikunannya itu, Leonard dimanfaatkan oleh si Teddy dengan menghasutnya jika ia tahu orang yang telah membunuh istrinya itu. Padahal dirinya sudah membunuh orang yang benar-benar telah membunuh istrinya. Tapi ya, gara-gara pikunannya itu, ia lupa tentang peristiwa tersebut. Bagian kelima, mereka bertemu dengan seorang pria yang bernama Jimmy. Ia adalah orang yang dituduh telah membunuh istrinya Leonard. Leonard pun langsung membunuhnya. Nah, di bagian inilah ending sebenarnya dari film. Saat layar yang black and white langsung berubah ke latar yang berwarna. Bagian keenam, ia tak sadar jika sedang dimanfaatkan oleh Teddy. Rencana Teddy adalah untuk memperalat Leonard untuk membunuh Jimmy yang seorang bandar narkoba. Setelah itu, uang-uangnya ia ambil. Bagian ketujuh, ia bertemu dengan Natalie yang merupakan pacarnya si Jimmy. Natalie juga memanfaatkan kepikunan si Leonard dengan menyuruh melindunginya dari kejaran si Dot. Bagian ke-8 atau bagian akhir, Natalie juga membantu Leonard dengan memberikan sebuah berkas yang berisi tentang profil orang yang ia cari. Kalian tahu sendiri kan ya ending bagian ini jika si Teddy langsung tewas di tangan Leonard. Dan film pun berakhir. Tamat.